Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali dalam kajian Rebuan Diskus BSMI dan telah bergabung di tengah kita Ustadz Haji Ipang Rusman LCMH, di mana beliau adalah mudir dan dosen Mahat Ali Al-Nuaimi, Ketua Yayasan Sanggar Al-Quran Mardani 5, Ketua IKADI Jakarta Pusat, dan Wakil Ketua Komite Etik Syariah Rumah Sakit Yarsi. Baik, insya Allah pada malam ini materi yang akan disampaikan Ustadz adalah materi yang sangat ini ya penting ya, karena emang terkait masalah amal pemberat timbangan kebaikan. Baik, Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira alladzi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil baydha'il gharra lailuha kanahariha wa la yazigu anha illa halik wa sallallahu wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi wa man nahaja nahjah wattaba'a sabilah wa jahada fillahi haqqa jihadihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, Profesor Dr. Basuki, yang semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada beliau. Amin. Kemudian juga moderator kita pada malam ini dan para partisipan Zoom meeting pada malam hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda mulia Rasul teladan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah di jalannya insyaallah ta'ala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bermunajat dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita di Palestina, di khusus di Gaza yang sampai hari ini memasuki hari ke-18 saja dalam peperangan yang terus berlangsung, dan korban-korban dari pihak Palestina, kaum muslimin Gaza yang korban pembantaian Israel laknatullah alaihim terus berjatuhan, dan angkanya sangat masif sekali, sudah menembus angka 5.000 lebih ya, Ya. dengan 15.000 yang luka begitu.
yang mayoritas korbannya anak-anak dan ibu-ibu. Eh, Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima para syuhada yang gugur insya Allah sebagai syuhada, kemudian yang sakit disembuhkan, yang luka disehatkan, dan para mujahidin di Gaza, di tepi barat, dan di seluruh tanah Palestina dan dunia Islam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, orang musyrikin ya yang eh, menistakan agama Allah Subhanahu wa taala dan juga menistakan kemanusiaan umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka azaban syadida, azaban kabira, azaban alima, wa azaban muhina fid dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Amin. sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita bahas tentang tema amal-amal yang akan memperberat timbangan kita kelak nanti di hari kiamat. Insyaallah taala. Semoga kita termasuk orang yang kata Al-Qur'an, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang timbangan kebaikannya berat, maka dia ada dalam kehidupan yang penuh ridho, surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka neraka hawiyah lah tempat kembalinya. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga ada dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal waznu yauma idzinil haq, dan timbangan pada hari itu ialah kebenaran, keadilan ya. Tidak ada sogokan, tidak ada tipuan, tidak ada kezaliman, tidak ada eh, keadilan atau hukum yang berpihak kepada salah satu komponen manusia. Waman sakulat mawazinu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tapi waman khaffat mawazinu, maka orang yang ringan timbangannya, ya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri bima kanu biayatina yadlimun, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain di surat Al-Mu'minun ayat 101 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza nufikha fis-suri, dan apabila sangkakala trompet itu ditiup, fala ansaba bainahum, fala ansaba bainahum, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka. Masya Allah. Yang digambarkan dalam Al-Quranul Karim, ya, ketika hari itu terjadi, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnihi. Sebentar dulu. Berisik.
Apabila sangkakala ditiup tanda berakhirnya dunia ini, kehancuran alam jagat raya, fala ansaba bainahum yauma idzin. Maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka. Yauma yafirul mar'u min akhi. Saudara lari dari saudaranya yang lain. Wa ummihi wa abi. Eh, Ibu lari dari suaminya, suami lari dari istrinya, istri dari suaminya. Wa sahibatihi wa bani. Orang tua dari anak-anaknya. Masya Allah. Nggak kebayang gitu ya. Fala ansaba. Ansaba dari kata nasab. Maka tidak ada lagi pertalian nasab. Ya, nggak bisa lagi ngaku. Ini ayah saya, ini ibu saya, ini bapak saya, ini paman saya. Kullu mri'in yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang pada hari itu disibukkan dengan urusannya masing-masing, mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Bahkan wala yatasaalun. Mereka tidak saling bertanya, tidak saling menyapa. Nyapa aja nggak sempat karena semua sibuk dengan dirinya, ya. Karena itulah hari yang getir, kegetiran di hadapan mata, Bapak Ibu sekalian. Nafsi, nafsi, nafsi dalam hadis itu. Ya, semuanya mengatakan nafsi, nafsi. Bagaimana diriku? Bagaimana diriku? Yang penting diri ini selamat. Yang penting diri ini selamat. Nah, pada hari itu, Masya Allah, jamaah sekalian. Allah katakan, faman sakulat mawazinu, faulaika humul muflihun. Adapun orang yang timbangan kebaikannya berat, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinu, apabila ringan timbangannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, ya, fi jahannama khalidun, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muka mereka dibakar api neraka dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan yang kalihun, cacat, habis kebakar. Masya Allah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalam surat Al-Qari'ah ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita. Tadi ayatnya sudah kita baca. Nanti di hari kiamat, di akhirat kelak, maka yang tegak itu adalah keadilan. Tidak ada yang terzalimi. Ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarrah pun, misqala zarrah, seberat zarrah, eh, atom, atau mungkin sekarang partikel atom itu sudah bisa dipecah lagi ya. Kalaupun seberat itu, Masya Allah, ya roh dia tetap akan melihat, mendapati eh, balasan yang Allah berikan kepada kebaikan yang dilakukan itu. Mungkin pernah di dunia ini lagi Palestina membara, dia menginfakkan entah 1.000, 2.000, dia datang ke aksi, dia turut mendoakan, dia turut memposting,
berita-berita yang mendukung Palestina, membuka fakta yang sesungguhnya di Palestina itu bukan penaklukan tapi penjajahan. Ya, di sana itu Israel itu bukan membela diri, dia membantai orang lain. Yang bela diri itu orang Palestina, bukan Israel. Sehingga opininya tersebar luas, dibaca sama orang-orang menjadi sadar. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Atau ada ayat mengatakan innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah takkan mendolimi siapapun walau seberat zarah sekalipun. Ya, keadilan itu tegak. Nggak ada salah timbang ya, nggak ada salah timbang, nggak ada salah hitung, nggak ada salah urus, semuanya berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Eh, Allah ya, la yadlimu fiha ahadun. Tidak ada seorang pun yang dizolimi pada hari itu, termasuk timbangan-timbangan kebaikan. Nah, pada situasi yang mengerikan itu, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja sih amal-amal yang insya Allah akan memperberat timbangan kita pada hari itu? Yang pertama syahadat. Ya, yang pertama adalah kalimat syahadat. Dan memang tiada dua, kebaikan sebanyak apapun kalau tidak didasari dengan kalimat tauhid, maka kebaikan itu tidak akan tercatat sebagai kebaikan. Habaan mansuro. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Nasai dalam Sunan Kubro dan Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, baginda Rasul mengatakan, meriwayatkan, ya, kelak nanti itu, ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, jika 7 lapis langit, ya, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi, jika 7 lapis langit dan yang memakmurkan langit itu selain daripada aku, wal ardina sab'a, dan 7 lapis bumi, fi kafatin, ada di satu sisi timbangan, wala ilaha illallah fi kafatin, kemudian la ilaha illallah ada di timbangan yang lain, di sisi yang lain. Apa yang terjadi? Malat bihinna la ilaha illallah. Akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. 7 lapis bumi, 7 lapis bumi, 7 lapis langit dengan segala isinya, itu mungkin entah berapa, kalau secara berat ya, entah berapa miliar ton atau triliun ton, wallahu alam bisawab. Itu ditimbang di kafah ya. Jadi kalau timbangan kan biasanya dua. Satu taruh di sini 7 lapis langit bumi. Kemudian di sebelahnya 7 lapis kalimat. Ada bitokoh dalam hadis yang lain. Ada kartu, di situ tertulis la ilaha illallah. Mana yang lebih berat? Lebih berat kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Masya Allah. Subhanallah ya. Ada di antara syuhada di Gaza itu ada satu mayat yang telunjuknya itu tegak ke atas begitu.
Mungkin ketika dia di saat-saat sekaratul maut, yang merasakan kegetiran itu, dia mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Dan juga ada sebuah hadis mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhir yang dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk surga. Ini tadi saya sampaikan sebagaimana dalam Sunan Abu Daud, dan ini hadis dinilai sahih ya. Jamaah tadi. Kemudian yang kedua, apa pemberat timbangan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir? Ibu-ibu di majelis taklim biasanya jadi wirid ya, jadi wiridan gitu. Jadi sesuatu yang refleks. Mereka kumandangkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, subhanallah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalimatan khafifatan alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua kalimat khafifatani alal lisan, ringan diucapkan di lisan, thaqilatani fil mizan, berat dalam timbangan kelak di akhirat, habibatani ilar rahman, serta dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan dengan memujinya, subhanallahil azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Kalimat ini diucapkan Bapak Ibu sekalian, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, itu mungkin cukup beberapa detik saja. Akan tetapi efek dari kalimat ini luar biasa. Saqilatani fil mizan. Ya, begitu berat ketika nanti di dalam mizan, di dalam timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dua kalimat itu disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Habibatan ilar rahman. Ini juga menandakan agungnya Allah, murahnya Allah. Allah Maha Pemurah. Ya, ini kita tidak mesti berkeringat, tidak mesti bayar, tapi ada efek yang luar biasa yang ditimbulkan. Tapi tentu imbangi dengan keyakinan. Kalau kata-kata yang terucap ini tidak hanya terucap, tetapi juga diyakini dengan hati, diimani dengan baik, kemudian diimplementasikan di dalam amal perbuatan sehari-hari dari nilai-nilai kata-kata tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, semoga kelak menjadi kebaikan. Nah, dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Juwairiyah, dari sahabiah Ummul Mukminin Juwairiyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu alaihi salatu wassalamu kharaja min indiha li salatil fajri. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamarnya untuk menunaikan sholat fajar, sholat subuh. Wahia fi hujratiha tazkurullah, sementara Siti Juwairiyah ada di kamarnya zikir
sedang berzikir. Tsumma raja'a waqta duha, Rasul kembali ke rumah ketika waktu duha, wahia jalisah, sementara Juwairiyah sedang duduk. Faqala laha, lantas Nabi bilang kepada istrinya, mazilti alal halil lati faraqtuki alaiha. Wahai Juwairiyah, apakah kamu masih ada dalam posisi yang tadi aku tinggalkan? Belum kemana-mana? Qalat na'am, kata Siti Juwairiyah, betul wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha, kemudian Nabi bilang kepada Siti Juwairiyah, laqad qultu ba'daki arba'a kalimat salasa marrat. Lau wuzinat bima qulti mundul yaum lawazinat hunna. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun aku telah membaca ada 4 kata, arba kalimat, salasa marrat, 3 kali. Lau wuzinat, andai kata-kata itu ditimbang bima kulti mundul yaum, andai kata itu ditimbang dengan apa yang kau ucapkan sejak awal hari tadi, lawazinat hunna, niscaya kata-kata itu bisa mengimbangi atau bisa lebih berat dari apa yang kau ucapkan. Apa dia? Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimati. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Subhanallah wa bihamdih, Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memujinya. Adada khalqihi, sebanyak makhluk-makhluknya. Wa ridha nafsihi, dan sebesar keridhaan dirinya. Wa zinata arshihi, seberat arasnya. Wa midada kalimatihi, dan sebanyak makhluk ciptaannya yang ada tersebar di luar di bumi ini. Masya Allah. Makanya tasbih ini kan dahsyat efeknya karena isinya juga banyak sekali. Aku memujimu ya Allah, aku bertasbih kepadamu dan memujimu ya Allah. Sebanyak apa? Sebanyak makhluk yang ada di alam jagat raya ini. Ada berapa makhluk Allah di alam jagat raya ini? Butiran pasir, batu-batu, pepohonan. Ada berapa itu? Ikan-ikan, makhluk yang lain. Kita bertasbih kepada Allah dan bertahmid sebanyak makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ada khalqi, ya, miliaran, triliunan mungkin, wallahu alam bissawab. Wa ridha nafsihi, dan sebesar keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah sudah ridho, Masya Allah, cukuplah itu menjadi kebaikan dibanding kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Allah berikan. Wa zinata arsyihi, tasbih dan tahmid kita itu seberat arasnya Allah. Arasnya Allah itu berapa ton, Masya Allah. Ada sebuah riwayat mengatakan kursi Allah dibanding dengan aras Allah ibarat kita melempar mata uang di tengah padang pasir. Sementara aras Allah, maaf, begini jamaah sekalian, kursi Allah dibanding dengan alam jagat raya, maka alam jagat raya ini sebesar cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Cincin itu alam jagat raya, padang pasir itu adalah besarnya kursi Allah. Dan kursi Allah dibanding dengan arasy Allah, maka kursi itu seperti cincin. Dan Allah tentunya ala kulli syai'in qadir. Tasbih kita itu seberat arasy. Dan tasbih kita wa midada kalimatihi, sebanyak, seluas, terbentangnya
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di ufuk timur dan barat. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di ufuk timur, ya, di ufuk, wa fi anfusihim, dan juga pada diri mereka. Makanya tasbih ini, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pagi hari, pagi 3, sore 3 kan? Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimati. Ini efeknya luar biasa sekali. Sebagaimana juga ada tasbih, kata Nabi SAW, khoslatani la yuhafid alaihima abdun muslim illa dakhalal jannah. Dua hal, kalau dijagain oleh seorang hamba yang muslim, dia dapat surga. Huma yasirun. Kedua hal itu sangat ringan. Wa may ya'mal bihima qalilun. Yang ngerjainnya sedikit. Yusabbihu fi duburi kulli salatin ashron. Baca tasbih 10 kali setelah selesai sholat. Wa yahmadu ashron. Baca tahmid 10 kali. Wa yukabbiru ashron. Takbir 10 kali. Fadzalika khamsun wa mi'ah bil lisan. Itu sebanding dengan 150 dengan lisan, wa alfun wa khamsu mi'ah fil mizan, tapi nanti di timbangan itu sebanding dengan 1.500. Kenapa? Satu kebaikan dibalas 10. Wa yukabbir arba'an wa salasin, kemudian dia bertakbir 34. Iza akhadha madja'ahu, apabila hendak kemana? Apabila hendak tidur. Wa yahmadu, kemudian juga baca tahmid 33, baca tasbih 33, pada likami'atun bil lisan. Itu sudah 100 yang diucapkan, wa alfun fil mizan, 1.000 yang tercatat dan yang nanti akan ditimbang. Maha pemurah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memberi lebih, ya, dengan pahala berlimpah dari semua amal yang ringan-ringan yang kita ucapkan. Gitu ya Bapak Ibu, banyakin tasbih. Yang ketiga, yang akan memperberat timbangan kita itu apa? Akhlak mulia. Ya. Abi Darda radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi, "Ma min syai'in yudha fil mizan athqal min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu apabila diletakkan di dalam timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Ya, wa inna sahiba husnil khuluq, karena orang yang berperangai baik, la yablughu bihi darajata sahibi saumi wassalah, maka dia akan bisa melewati derajat surga, tingkatan kemuliaan orang yang ahli puasa dan orang yang ahli sholat. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, akhlak mulia. Berat sekali. Tapi tentunya memang berakhlak mulia ini tidak gampang juga. Apalagi di zaman iri dengki merajalela, ya, zaman caci maki, zaman bully, zaman persekusi, dan lain sebagainya. Apabila masih memegang akhlak mulia, maka sungguh itu adalah kebaikan yang paripurna. Yang keempat, apa yang akan memperberat timbangan? Sabar ketika ditinggal anak, ketika meninggal. Ada sebuah hadis cukup panjang, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di hadis itu malaikat lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang anaknya wafat. Kemudian Allah tuh nanya, ya, eh, apa yang diucapkan oleh bapaknya? Bapaknya mengatakan, Alhamdulillah. Dia memujimu ya Allah. Ya,
dia memujimu. Nah, kemudian kata Allah, sampaikan kepada dia, ya, dikutip oleh Nabi, imma ma asqalahunna fil mizan la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wal waladus soleh yutawaffa fayahtasibuhu walidu. Yang akan memperberat timbangan kebaikan itu apa? La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah, juga al waladus saleh yutawaffa fayahtasibuhu waliduhu. Anak soleh meninggal, ya, ayahnya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penduduk Gaza pada hari ini dan juga tepi barat dan negara-negara yang lain yang dapat ujian dari Allah, ini hari-hari yang mereka dapatkan. Ada video yang saya lihat di Al Jazeera, ya, ada seorang ayah, dia melepas kepergian putrinya usia 12 tahun. Bahkan si ayah ini mengatakan, kafani aku ingin ikut sama dia gitu. Ya mungkin ini anak yang paling dia cintai, ya. Ini anak, entah dia anak tunggal, nunggunya lama, ketika dia sudah besar, dibombardir sama Israel. Nauzubillahi min dzalik. Kapan kan aku sama dia, kata dia. Tapi dihibur sama sahabat-sahabatnya yang lain. Masya Allah. Tapi juga ada seorang ibu yang sabar. Bahkan dia mengatakan kepada anaknya, pergilah dengan tenang. Ya, nanti kita akan bertemu di surga. Subhanallah jamaah sekalian, pemandangan yang sangat mengerikan sekali. Ya, memilukan, sangat memilukan. Sekaligus memalukan pada para pemimpin dunia Islam yang jumlahnya begitu banyak, ada 57 yang tergabung dalam OKI, tapi tidak bisa berbuat banyak. Hanya untuk memberikan sebotol air mineral kepada penduduk Gaza yang kehausan, airnya diputus, listriknya diputus, kok tidak bisa berbuat. Masya Allah. Nauzubillah. Mudah-mudahan, ya, Allah berikan para pemimpin yang amanah kepada kita insya Allah supaya tidak membiarkan kezaliman ini merajalela. Yang kelima, pemberat timbangan mengantar jenazah. Man tabi'a janazatan hatta yusalla 'alaiha wa yafrughu minha falahu qiratan. Siapa yang mengantar jenazah lalu mensolatkannya, maka dia dapat 1 qirat. Ya, wa man tabi'aha hatta yusalli 'alaiha falahu qirat. Jadi rinciannya itu, dan siapa yang mengikuti mengantarkan, dia juga mendapat 1 qirat. Walladzi nafsu Muhammad biyadi lahu wa asqal fi mizanihi min Uhud. Demi zat diriku ada di tangannya, dia lebih berat dari Uhud ketika nanti ditimbang di hari kiamat. Masya Allah. Ada kawan, subhanallah saya nggak bisa ikuti dia, ya. Jadi dia kalau ada sahabat yang sakit itu pasti datang. Pasti jenguk, pasti datang. Ya, dia dimanapun tuh yang sakit, di Uber. Subhanallah, ternyata ada pahala yang luar biasa di balik jenguk, nengokin orang-orang yang sakit. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu 5, ya, 5 poin, 5 amal yang insya Allah kalau kita istiqomah, kita komitmen, maka biidznillah mudah-mudahan bisa mengantarkan kita ke surga Allah karena beratnya timbangan kebaikan yang kita lakukan. Wallahu alam bisawab, itu mungkin yang bisa disampaikan. Bila mana ada yang perlu diskusikan, masih ada waktu, fal tafadhal mashkur. Silakan Bapak moderator kita. Allah, ternyata ini ya, pemberat-pemberat itu adalah hal-hal yang eh,
familiar di sekitar kita. Yaitu mulai dari lafaz eh, la ilaha illallah hingga kemudian mengantarkan jenazah pun itu kalau dilakukan hingga dari mensolatkan terus mau menguburkan itu juga sebagai pemberat kita di amalan kita. Baik, untuk sisa waktu yang ada, mungkin dari peserta diskus ada yang mau ditanyakan boleh raise hand atau mungkin lewat kolom chat juga boleh. Apa dong? Silakan. Mungkin sambil nunggu Ustaz. Eh, Kira-kira nih Ustaz, maksudnya apa yang bisa kita lakukan nih untuk membantu saudara kita di Palestina Ustaz dalam rangkaian untuk ini memperbanyak amal kebaikan kita. Suaranya kurang jelas ya? Kecil suaranya. Gimana? Sebentar, sebentar. Ada yang disampaikan? Ada satu pertanyaan Ustaz. Iya, Berzikir siap. di musola, apakah harus dikeraskan suaranya atau tidak? Iya, iya, iya. Rasulullah SAW pernah dalam satu riwayat ya, ketika dalam satu peperangan, kemudian panazalu wadian, Rasulullah eh, menurunin lembah, kemudian ada yang sampai teriak-teriak begitu. Kata Nabi SAW, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri-diri kalian. Fa innakum, kalian itu tidak meminta kepada yang al-asam, ya, kepada yang tuli, kepada yang buta. Tapi fa innakum tunadi au tad'una as-sami al-basir. Kalian eh, berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ayat juga mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan dunal jahri minal qaul. Mohonlah kepada Tuhanmu dengan tadarru, dengan kerendahan hati, wa khufyatan, dan juga dengan suara lirih, dunal jahri minal qaul, jangan teriak-teriak. Itu ada hadis, ada ayat yang menjelaskan tentang itu. Itu bagian dari adab ya. Adab itu kita perhatikan aja dengan baik. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Keren Ustaz. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan? Masya Allah. Tabarakallah. Ya kalau ndak ada, boleh juga dicukupkan nih. Hari ini memang. Ada lagi nih. Boleh Mohon tuh. Apa tuh? penjelasan untuk suatu amalan yang berpahala diampunkan dosanya dengan dosa-dosa kita yang akan dihisab walau sekecil apapun. Menurut Ustaz. Hmm, Amalan yang berpahala diampunkan dosanya dengan dosa-dosa kita. Yang akan dihisab walau sekecil apapun. Eh, Banyak sebetulnya ya, banyak amal. Yang jelas ada ayat mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan.
Amal apa? Amal baik apapun gitu. Apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Apa aja lakukan aja. Lakukan apa saja sebisa yang dilakukan dari kebaikan. Kalau punya uang ya kita berinfak ya. Makanan sedekahkan. Kemudian punyanya tenaga, berikan tenaga. Punya pikiran, berikan pikiran. Punya waktu, berikan waktu. Intinya ambil kesempatan, ya, optimalkan kesempatan yang ada dengan apa yang kita bisa. Kalau Agim tuh punya konsepnya bagus itu. Melakukan kebaikan itu sekarang juga yang paling mudah, sekarang paling mudah, apalagi tuh yang kecil tuh apa gitu ya. Dari Nah, diri kan sendiri. begitu ya. Skill continue. Hmm. Nah, jadi itu simpel aja. Apapun, kebaikan apapun. Ada kesempatan nih jam 8 sholat duha, udah sholat aja. Cuman punya waktu untuk 2 rakaat, ya udah 2 rakaat. Oh, saya bangun, misalkan 10 menit lagi belum subuh, udah witir, ambil witir serakaat. Lagi duduk-duduk nih, baca Quran. Ya udah nggak mesti 1 juz ya, baca aja setengah lembar, 1 lembar gitu, 2 3 ayat. Yang penting iltanim al-furas, optimalisasi kesempatan. Iktinam al-furas, mengoptimalkan momentum kesempatan yang ada di depan kita. Insya Allah itu semuanya biidznillah akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Tentu ada di samping yang tadi ya, istighfar, istighfar, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Ya, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengampuni, Allah maafkan, selain kita dihapus keburukannya, tapi catatan keburukan kita juga dihilangkan filenya, dan itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, begitu mungkin kalau yang bisa saya tangkap nih dari pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Nia ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Nah, eh, mungkin ini ya Sri, apa? eh Sebelumnya syukran atas ini tausiah yang Ustadz sampaikan. Sebelum di akhir dari kajian diskus ini, kami mohon Ustadz untuk memimpin doa Ustadz. Coba diulang suara antum Ustaz, tadi bagus tuh, agak mendem. Afwan, trouble di mikrofon. Ya Ustadz, jadi kita udah sama-sama mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Ustadz Utang. Dan untuk di akhir sesi ini, kami mohon Ustadz untuk memimpin doa Ustadz. Oke, siap siap. Oke. Bil khusus untuk saudara-saudara kita di Gaza ya, Ya Ustadz, ya. benar. di Palestina ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan penderitaan mereka dan juga kesulitan yang mereka dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma hdina fi man hadait
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين. وأهلك الكفرة والمشركين آمين. ودمر أعداءك أعداء الدين وشتت آمين. شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المؤمنين في فلسطين آمين. اللهم انصر اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين آمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين آمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين آمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان خصوصا في غزة يا أرحم الراحمين وفي ضفة الغربية وفي أفغان وفي كل مكان وفي كل زمان يا عزيز يا قهار يا رب العالمين اللهم أهلك اليهود والصهيونيين اللهم أهلك جيش الإسرائيل وما أيدهم يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة والتقلان سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Jazakumullah ya Ustaz. Ya kalau Ustaz. Afwan, Prof. Terima Sehat. kasih, Prof. Dan juga teman-teman Alhamdulillah. semuanya, insya Allah. Jazakumullah khair. Insya Allah. Mari Makasih kita Dr. Yadi. Iya, Dari Kaltim arigato. suaranya kurang jelas tuh, Samarinda. Agak Oh, hujan Kaltim. Ustaz. Masya Allah. Ibu Ya, kota tambah. baru soalnya nih. Ya pamit ya. Assalamualaikum. Baik. Ya, Assalamualaikum. Pamit semuanya, Bapak Ibu. Ustaz. Selamat istirahat. Assalamualaikum.